Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang kembali di channel Akal Plays. Channel tutorial tanpa basa-basi. Kesempatan kali ini, aku akan bikin tutorial cara menjalankan game yang tersimpan di komputer, tanpa harus diinstal di PS4, dengan menggunakan aplikasi item Z-Flow Game Manager. Dan aku akan tunjukkan cara install game, tanpa menggunakan harddisk eksternal, tapi langsung dari komputer ke PS4, dengan bantuan aplikasi ini juga. Oke, sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat konten lainnya. Jangan lupa juga, kunjungi blog Akal Plays. Selain ada berbagai tutorial, di sana kalian juga bisa dapat info-info terbaru terkait perkembangan dunia game. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke inti dari video ini. Pertama kita install dulu aplikasi item Z-Flow Game Manager di PS4. Seperti biasa, kita aktifkan jailbreak dan hand dulu. Di sini aku menggunakan exploit host PSP Flyful dengan dongle auto jailbreak ESP32. Untuk tutorial setup exploit host ini, kalian bisa lihat tutorialnya di video ini, link di deskripsi. Ada dua cara install aplikasi item Z-Flow Game Manager di PS4. Pertama, kalian bisa install lewat HB Store. Berikut caranya, pastikan PS4 kalian sudah terhubung ke internet. Lalu buka aplikasi HB Store, pilih Store Group, Utility, dengan tekan tombol X, kemudian cari item Z-Flow Game Manager. Lalu tekan X, pilih Update Now untuk melanjutkan proses download dan instalasi. Cara kedua adalah, dengan diinstal menggunakan flash disk seperti yang biasa kita lakukan. Pertama kita download dulu file PKG aplikasinya di komputer. Lalu kita kopikan ke flash disk format FAT32. Setelah itu colok flash disknya ke PS4, lalu install lewat menu Gold Hand, Package Installer. Karena aku sudah install aplikasi item Z-Flow Game Manager tadi, maka muncul pesan ini, jadi aku tidak akan lanjutkan proses instalasinya. Oke, setelah item Z-Flow Game Manager terinstall, sekarang kita ke komputer. Siapkan file PKG game yang ingin kalian mainkan dan juga update-nya jika ada. Sebagai bahan eksperimen, di sini aku pakai game lengkap dengan update-nya. Kemudian kalian siapkan juga aplikasi WinFSD dan PKG Editor. Link kedua aplikasi ini aku taruh di deskripsi. Setelah semua bahan siap, sekarang kita hubungkan PS4 dengan komputer ini. Kalian bisa saja menggunakan koneksi Wi-Fi dengan perantara router, tapi proses transfer data antar PS4 dan komputer akan berjalan lambat, sehingga akan berpengaruh pada performa game saat kalian mainkan. Untuk itu, di sini aku akan menggunakan kabel LAN untuk menghubungkan PS4 dan komputer. Dan nantinya, IP address komputer dan PS4 akan kita set manual seperti ini. Kalian bisa catat dulu. Sekarang kita colok ujung kabel LAN ke komputer dan PS4. Lalu kita setting IP address-nya, kita mulai dari komputer dulu. Tekan tombol Windows dan R untuk menampilkan menu Run. Lalu ketik ncpa.cpl untuk menampilkan Network Connection. Klik kanan di Ethernet 3 ini, mungkin di kalian tulisannya hanya Ethernet saja. Pilih Properties. Pilih Internet Protocol version 4. Pilih Properties. Masukkan IP address untuk komputer, sesuai yang kita tentukan di awal tadi. Berikut subnet mask, ini angkanya sama antara komputer dan PS4. Lalu oke, lanjut close. Setelah itu lanjut kita setting IP address PS4. Pilih setting, network,
Centang Connect to Internet. Lalu pilih Setup Connection Internet. Pilih Use LAN Kabel, karena di sini, kita akan menggunakan koneksi pakai kabel LAN yang sudah kita sambungkan sebelumnya. Pilih Custom, Manual. Untuk IP address, diisi sama dengan di komputer, tapi digit terakhir kita ganti dengan 3, sementara subnetnya kita samakan. Selanjutnya pilih Next saja sampai terakhir. Setting IP address PS4 selesai. Selanjutnya kita tes dulu apakah PS4 dan komputer sudah terhubung. Kita kembali ke komputer. Tekan tombol Windows dan R lagi untuk menampilkan menu Run. Lalu ketik CMD untuk menjalankan Windows PowerShell. Kemudian kita ping IP address PS4 dengan perintah berikut. Ketik ping spasi IP address PS4, lalu Enter. Jika muncul tampilan replay seperti ini, maka komputer dan PS4 sudah terhubung. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Pertama kita ekstrak dulu file PKG game dan update-annya. Tapi kita siapkan dulu folder untuk menampung hasil ekstrakan. Dan folder ini juga yang akan kita setting agar bisa diakses oleh PS4. Kalian bisa tempatkan foldernya di mana saja, misalnya di sini aku taruh saja di desktop, dengan nama MyData. Kemudian di dalam folder MyData ini kita bikin lagi folder dengan nama app. Disinilah kita akan tempatkan file hasil ekstrak PKG game. Untuk mengekstrak file PKG, kita gunakan aplikasi PKG Editor. Untuk itu kita buka dulu aplikasinya. Pilih menu File, Open. Cari file PKG game. Kita mulai dari base game-nya dulu. Pilih Export to GP4. Pilih folder app yang sudah kita buat sebelumnya. Pilih Save. Proses ekspor pun berjalan. Di sini tidak tampil indikator progresnya. Kalian harus tunggu sampai muncul pesan proses ekspor PKG selesai. Jangan diklik aplikasinya selama dalam proses ekstrak, kalau tidak aplikasinya bakalan no respon atau crash. Sebagai gambaran saja, untuk file ukuran 6 GB ini prosesnya membutuhkan waktu sekitar 6 menitan. Nah sekarang pesan exported sudah muncul. Kita lanjut ekstrak file PKG update-nya. Prosesnya sama, tapi untuk hasil ekstrak, kita tampung dulu sementara di folder lain. Misalnya di sini aku kasih nama update. Nanti setelah selesai ekstrak, seluruh file hasil ekstrak, kita copy ke folder app. Proses ekstrak PKG update-an selesai. Sekarang kita pindahkan hasil ekstrak ke folder app. Jika muncul pesan ini, pilih Replace atau timpa. Hapus folder update ini, karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Selesai, sekarang kita sudah punya file game dan update-nya yang siap kita jalankan di PS4. Selanjutnya kita bikin script batch, yang berfungsi menjalankan WinNFSD server. Untuk itu kita buka dulu Notepad. Lalu ketikkan script berikut. WinNFSD.exe, spasi tanda kurang ADDR, spasi IP address komputer, spasi path folder MyData, yang aku buat di awal tadi. Untuk mendapatkan path folder MyData, caranya adalah tahan Shift lalu klik kanan di folder MyData, lalu pilih copy path. Pas tekan di sini. Terakhir spasi garis miring. Kemudian simpan file ini. Nama terserah, tapi harus diakhiri dengan titik bat seperti ini. Dan lokasi penyimpanannya berada di folder yang sama dengan file WinNFSD.exe.
Nah, ini adalah file batch-nya sudah jadi. Kita klik dua kali file batch ini, untuk mengaktifkan server WinNFSD. Jika muncul peringatan firewall seperti ini, kalian centang private network. Lalu klik allow access. Sampai tahap ini, folder My Data sudah siap diakses dari PS4, termasuk folder app yang berisi game di dalamnya. Selanjutnya kita ke PS4. Kita akan coba mainkan game yang ada di komputer. Buka aplikasi item Z-Flow Game Manager. Lalu tekan tombol Option untuk masuk ke setting. Pilih Views NFS IP dengan menekan tombol X. Karena tombol OK di aplikasi ini adalah X, sementara bulat adalah Cancel. Masukkan IP address komputer yang sudah kita setting sebelumnya. Jika muncul notif ini, maka PS4 berhasil terhubung ke server NFSD di komputer. Selanjutnya tekan bulat untuk kembali ke tampilan utama. Kalian bisa lihat di sini ada ketambahan satu cover aplikasi, yaitu Remote App. Remote App ini adalah game yang ada di komputer kita. Jika tidak muncul, kalian tekan segitiga untuk merefresh list aplikasi dan game. Kita pilih Remote App ini dengan tekan X. Lalu pilih Launch untuk menjalankan gamenya. Nanti di komputer kalian akan muncul tampilan log seperti ini, sebagai tanda proses pembacaan file game di komputer sementara berjalan. Bisa kita lihat di sini menu utama game sudah tampil. Aku akan coba mainkan game ini dengan menggunakan save game yang sudah ada sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini gamenya berjalan lancar. Begitu juga video sinematiknya, berjalan mulus. Gameplaynya juga lancar tanpa kendala. Oke, bisa disimpulkan kita sudah berhasil memainkan game yang tersimpan di komputer tanpa harus diinstal di PS4. Lanjut kita ke tutorial berikutnya, yaitu cara install aplikasi atau game langsung dari komputer. Untuk itu kita ke komputer dulu. Pastikan WinNFSD server masih aktif. Jika tidak, kalian bisa aktifkan ulang dengan menjalankan file batch yang sudah kita bikin tadi. Kemudian kalian copy file PKG yang ingin diinstal di PS4 ke folder My Data. Kalian bisa bikin folder baru, di dalam folder My Data ini untuk menempatkan file PKG-nya. Jangan copy file PKG ke folder app, karena folder app hanya untuk file game yang akan kita mainkan di PS4 seperti yang tadi. Sekarang kita balik ke PS4. Buka aplikasi item Z-Flow Game Manager. Kemudian masuk ke setting. Masukkan IP address komputer di Views NFS IP jika belum. Jika sebelumnya sudah disetting, kita bisa langsung pilih PKG Installer. Lalu kita pindah dulu ke root folder dengan menekan bulat beberapa kali. Lalu pilih folder Host App. Nah, bisa kalian lihat di sini, isi folder My Data yang ada di komputer tadi. Kalian tinggal pilih file PKG yang ingin diinstal. Dan proses instalasi pun berjalan. Kalian bisa lihat game yang kita install tadi sudah muncul di home screen PS4. Oke, itulah tutorial menjalankan game yang tersimpan di komputer, tanpa harus diinstal di PS4, dan cara install game, tanpa menggunakan harddisk eksternal, tapi langsung dari komputer ke PS4, keduanya dengan bantuan aplikasi item Z-Flow Game Manager. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten PS4 Hand berikutnya. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.